Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pemantapan mutu laboratorium untuk pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu tentang grafik kontrol. Ya, jadi untuk grafik kontrol ini yang akan kita bahas pada intinya itu bagaimana cara kita membuat grafik kontrol dan pembuatannya itu dari data apa ya. Itu yang akan kita bahas untuk grafik kontrol pada pertemuan kali ini. Ya, saya jelaskan singkat terlebih dahulu apa itu grafik kontrol. Grafik kontrol itu adalah grafik yang menggambarkan hasil analisis rata-rata dari jenis analisis, di mana dalam grafik tersebut harus digambarkan batas kendali dari hasil analisis kita. Ya, itulah gambaran dari grafik kontrol. Nah, data mana yang akan kita pakai? Ya, jadi data yang kita pakai ini adalah data dari bahan kontrol. Ya, jadi bahan kontrol ini itu bisa menjadi grafik dengan cara kita memeriksa bahan kontrol ini secara harian ya. Mungkin kalau kita lihat di dalam kalender ada tanggal 1 atau hari 1, tanggal 2, hari 2 dan selanjutnya sampai ke akhir bulan atau tanggal ke-30 dan lain-lain seperti itu. Nah, dari setiap tanggal itu nanti kita plot ke dalam grafik kontrol apakah nilainya masuk ke dalam in control atau keluar dari grafik dinyatakan out control. Ya, disitulah data-data kita gambarkan di dalam grafik kontrol. Baik, saya lanjut saja ke slide berikutnya untuk memperjelas dari pembahasan grafik kontrol. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, grafik kontrol itu grafik yang digunakan untuk menggambarkan data ketika kita melakukan monitoring. Kemudian kita melakukan evaluasi dan pada saat kita akan meningkatkan performa kemampuan dari laboratorium kita, baik itu kemampuan dari mutu laboratorium kita atau mungkin kemampuan dari alat-alat yang kita punya dan kemampuan dari analis yang bekerja di laboratorium seperti itu. Intinya kemampuan atau meningkatkan kemampuan dari laboratorium kita seperti itu. Ya. Jadi monitoring dan evaluasi memerlukan pengendalian proses dengan cara tindakan perbaikan dan proses peningkatan berkelanjutan. Jadi untuk monitoring dan evaluasi itu memerlukan proses tindakan perbaikan ya dan proses peningkatan yang berkelanjutan. Itulah yang dinamakan proses monitoring dan evaluasi. Ya. Proses pengukuran termasuk evaluasi terhadap semua faktor termasuk standar, kemudian pengukuran dari bahan kontrol atau sampel kita, kemudian variabilitasnya gimana, ketidakpastiannya gimana, kondisi lingkungannya seperti apa, dan analisnya seperti apa. Apakah kompeten atau hanya fresh graduate atau pendidikan atau mempunyai pengalaman bekerja berapa tahun. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari proses pengukuran termasuk evaluasi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke slide yang ketiga. Untuk selanjutnya ada tahapan pekerjaan yang harus kita lakukan sebelum kita membuat grafik
kontrol. Yang pertama ada namanya periode pendahuluan. Ya, periode pendahuluan ini maksudnya yaitu bahan kontrol yang kita punya yang udah diketahui homogenitas dan stabilitasnya. Nah, itu dilakukan pemeriksaan selama 20 sampai 25 kali. Ya, kemudian dihitung rata-ratanya dan nilai SD-nya, kemudian diplot ke dalam grafik kontrol. Jadi untuk periode pendahuluan ini bahan kontrol yang kita gunakan bisa bahan kontrol yang dari pabrik komersial atau mungkin bahan kontrol yang buatan sendiri. Apabila bahan kontrol yang dari pabrikan itu biasanya itu homogenitas dan stabilitasnya itu udah baik, ya. Tinggal penyimpanan yang kita lakukan apakah sesuai atau tidak. Nah, itu yang akan mempengaruhi kestabilan dari bahan kontrol yang dari pabrik. Beda lagi sama bahan kontrol yang buatan kita sendiri. Nah, kalau bahan kontrol yang buatan kita sendiri, misalkan pulsera, kita belum tahu apakah bahan kontrol itu homogen dan stabil. Makanya sebelum kita melakukan uji pendahuluan ini, lebih baiknya kita menguji homogenitasnya dan stabilitasnya terlebih dahulu sebelum kita nanti melakukan metode pendahuluan dan mengeplotnya ke dalam grafik. Yang kedua adalah periode kontrol. Nah, kalau periode kontrol ini adalah udah masuk ke dalam periode kontrol harian, mulai tanggal seperti yang awal saya katakan, mulai dari tanggal 1 dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan sampel pasien. Kemudian tanggal 2 juga sebelum kita memeriksa sampel pasien kita periksa dulu bahan kontrol, dan selanjutnya sampai ke akhir bulan, ya. Bahan kontrol yang kita gunakan boleh dari komersial atau dari pabrik, boleh kita buatan sendiri, asalkan kalau buatan sendiri kita harus sudah menyatakan bahwa bahan kontrol tersebut udah homogen dan udah stabil, ya. Pemeriksaannya itu sama, tapi pemeriksaan kalau periode kontrol ini adalah harian, ya, setiap hari, dan kemudian dihitung SD-nya, kemudian diplot ke dalam grafik sama yang dilakukan sama, ya. Lakukan hari dan analisis hasilnya juga setiap hari. Jadi hari pertama dianalisis, oh dia masih in control, hari kedua, ketiga, keempat in control. Nanti pada saat akhir bulan, kenapa ini out control? Apakah alatnya, apakah kita kurang teliti, apakah bahan kontrol yang rusak karena penyimpanan yang tidak sesuai, ya, seperti itu. Itu nanti kita analisis hasil-hasilnya. Nah, analisisnya ini gimana? Nanti ada, ya, pertemuan selanjutnya akan kita bahas aturan Westgard multirule, yaitu aturan-aturan mana yang dinyatakan in control dan mana yang dinyatakan out control. Baik, saya lanjutkan ke slide yang keempat. Nah, yang perlu dicari sebelum membuat grafik kontrol, ya. Jadi ada unsur-unsur yang harus dimiliki di dalam grafik kontrol. Di antaranya yang pertama adalah batas kendali atas atau upper control limit. Ya, itu biasanya dinyatakan dalam rata-rata ditambah 3 SD atau 3 hasil standar deviasi. Kemudian ada juga upper warning limit, ya, garis batas peringatan atas. Itu dinyatakan dengan rata-rata ditambah 2 kali SD. Kemudian ada central line. Central line ini adalah garis tengah atau garis rata-rata. Kemudian lower warning level, itu batas peringatan bawah, dinyatakan rata-rata dikurangi 2 kali SD. Kemudian lower control limit atau garis batas kontrol bawah, dinyatakan dengan rata-rata dikurangi 3 kali SD. Nah, itu yang harus dimiliki di dalam grafik kontrol, ya.
Itu yang harus kita ketahui sebelum kita bisa membaca grafik kontrol. Baik, saya lanjutkan ke slide yang kelima. Nah, bisa dilihat pada slide yang kelima, itulah gambaran atau wujud grafik kontrol. Ada yang namanya nilai plus 3 SD dari atas, kemudian garis yang kedua plus 2 SD, kemudian yang di bawahnya plus 1 SD, kemudian nilai X atau rata-rata, kemudian di bawahnya minus 1 SD, kemudian di bawahnya lagi minus 2 SD, kemudian di bawahnya lagi minus 3 SD. Nah, yang plus 3 SD itu dikatakan upper control limit, ya. Nah, itulah batas kendali atas. Kalau untuk yang garis bawahnya itu UWL, UWL itu adalah upper warning limit, ya. Garis batas peringatan atas yang dinyatakan tadi adalah rata-rata plus 2 SD. Nah, itulah UWL. Nah, kalau yang di bawah itu ada LWL dan LCL, ya. Kalau LCL itu adalah lower control limit, garis batas kontrol bawah yang dinyatakan tadi adalah X minus 3 SD atau rata-rata dikurangi 3 kali SD. Kemudian ada atasnya LWL atau lower warning level, yaitu garis batas peringatan bawah yang dinyatakan rata-rata dikurangi 2 kali SD. Nah, itulah gambaran dari grafik kontrol. Nah, titik-titiknya apa itu? Nah, itu ada 4 titik. Mungkin titik pertama hari pertama, titik kedua hari kedua, titik ketiga hari ketiga, titik keempat hari keempat. Nah, keempat-empatnya ini dinyatakan in control karena belum melebihi dari upper warning limit dan lower warning limit, ya. Jadi belum keluar dari 2 SD, masih semuanya mendekati nilai rata-rata, jadi masih dikatakan in control. Itulah gambaran dari grafik kontrol. Saya lanjutkan ke slide yang ke-6. Baik, selanjutnya tentang grafik kontrol. Nah, grafik kontrol tidak mengendalikan proses, hanya memberikan informasi kritis. Nah, informasi kritis apa aja sih yang diberikan oleh grafik kontrol? Yang pertama adalah karakteristik operasi proses terhadap waktu. Jadi karakteristik dari proses terhadap waktu ini maksudnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, itulah karakteristik dari proses yang kita lakukan terhadap bahan kontrol. Harusnya bahan kontrol itu udah mempunyai nilai dalam satu titik, tapi pada kenyataannya pada kita periksa pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya dia mengalami perubahan, ya. Tidak selalu di titik tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah variasi biasa yang diprediksi terjadi dalam proses. Nah, variasi inilah apakah dia selalu berada di titik central line atau nilai rata-rata, apakah dia berubah berada di atas rata-rata atau dia berubah berada di bawah rata-rata. Itulah variasi yang bisa kita prediksi, ya. Misalkan hari pertama dia ada di garis rata-rata, hari kedua dia naik, apakah hari ketiga naik ataukah turun? Nah, inilah prediksi, inilah yang akan terjadi dalam proses tersebut. Kemudian apakah variasi memenuhi persyaratan? Nah, apakah variasi memenuhi persyaratan? Apakah variasi yang ditunjukkan oleh hasil hari pertama, kedua, ketiga ini istilahnya keluar dari plus 2 SD atau minus 2 SD? Seperti itu. Misalkan hari pertama dia masih di central line atau rata-rata, hari kedua dia berada di atas plus 2 SD, berarti kan bervariasi banget. Kemudian seperti itu. Kemudian hari ketiga dia turun lagi, malah di
bawah minus 2, hampir mendekati minus 3 SD seperti itu. Nah, itulah. Nah, kalau hasil seperti itu berarti variasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kontrol, ya. Berarti untuk hari yang mengalami atau yang tidak memenuhi syarat tersebut harus kita analisis, harus kita periksa kembali seperti itu. Kemudian terjadi variasi khusus, misalkan nanti apakah dia naik terus atau turun terus atau polanya sama. Nah, variasi khusus, ya, variasi yang berulang-ulang atau variasi yang aneh, menurut kita ada kejanggalan. Nah, itu harus kita periksa seperti itu. Jadi informasi dari grafik kontrol ini digunakan untuk membuat keputusan, mengambil tindakan, kemudian memelihara proses kontrol, yaitu proses statistik seperti itu. Jadi ini hanya memberikan informasi saja. Ya, itulah fungsi dari grafik kontrol. Nah, ini pada slide yang ke-7 ada namanya proses dalam kontrol. Jadi semua titik dalam grafik berada dalam batas kendali. Dia tidak melebihi dari upper control atau low control, ya. Kemudian tidak ada pola yang dibentuk seperti pola run, trend, siklus, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa memastikan proses ini masih di dalam kontrol apabila titik-titik yang dihasilkan dari bahan kontrol kita ini tidak keluar dari plus 2 SD dan minus 2 SD atau upper control dan low control seperti itu. Itu berarti masih dalam proses kontrol atau proses dalam kontrol seperti itu. Nah, untuk slide yang selanjutnya, slide ke-8, ini ada proses di luar kontrol, ya. Titik-titik melebihi batas atas atau batas bawah, ya. Batas atas itu bisa kita katakan sebagai upper control limit, batas bawah sebagai low control limit. Nah, itu ada titik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada titik ke-7 dia keluar dari upper control limit, ya. Nah, itulah dinamakan proses di luar kontrol, ya. Nah, kemudian titik-titik dalam batas kontrol membentuk suatu pola, ya. Nah, itulah kalau terjadi pola tren, tadi pola siklus, nah, itu juga mempengaruhi proses, bisa dinyatakan sebagai proses di luar kontrol, ya. Kalau pada slide ini bisa dinyatakan pada titik ke-7 atau pada hari ke-7 dia keluar dari UCL, upper control limit, sehingga dikatakan proses di luar kontrol seperti itu. Saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide ini itu bisa dilihat ada pola run, merupakan sederet titik yang terletak pada suatu sisi dari garis tengah. Ya, itu yang dilingkari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik berurutan jatuh pada salah satu sisi garis tengah atau garis sentralen atau garis rata-rata. Jadi 7 titik itu berada di atas rata-rata, makanya kena pola run, ya. Nah, bisa juga 10 dari 11 titik yang berurutan jatuh pada salah satu sisi rata-rata. Nah, mungkin 10 titik semuanya berada di atas rata-rata. Nah, itu juga pola run. Atau 12 dari 14 titik yang berurutan jatuh pada salah satu sisi dari garis tengah, ya. Jadi ada 7, 10, 12 atau mungkin
lebih. Nah, itu bisa kena pola run. Jadi run menunjukkan bahwa rata-rata bergeser atau berubah dalam proses. Ya, harus diidentifikasi penyebab perubahan tersebut. Ya, jadi harusnya bahan kontrol yang kita ukur nilainya itu semuanya itu mendekati garis tengah atau central line atau zigzag di garis tengah, tapi ini semuanya berada di atas garis tengah. Bisa jadi nilai rata-ratanya bergeser. Nah, pergeseran inilah yang harus kita identifikasi. Apa sih yang menyebabkan perubahan tersebut? Seperti itu. Nah, ini namanya pola tren. Ya, pola tren itu semua titik jatuh pada batas kontrol, namun titik tersebut menunjukkan peningkatan atau penurunan yang terus-menerus. Nah, contoh atau gambar yang disajikan ini adalah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus, mulai dari titik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, itu mengalami kenaikan terus-menerus. Nah, itu juga menjadi tanda tanya, ya. Itulah yang dinamakan pola tren, ya. Jadi kita sebagai analis juga harus bisa menganalisis, oh kenapa sih ini hasilnya kok naik terus? Apakah ada kesalahan atau mungkin ada hal lain yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, itulah proses di dalam grafik kontrol yang menyajikan informasi kritis yang harus kita terima, yang harus kita analisis seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah pola siklus, yaitu deretan titik mempunyai pola yang semiliar terhadap waktu. Jadi siklus itu berputar, jadi polanya itu begitu terus, ya, seperti yang disajikan di dalam gambar. Itu menunjukkan datar kemudian naik turun, datar naik turun, datar naik turun. Nah, itu berulang-ulang sehingga dikatakan pola siklus. Nah, prioritas untuk diinvestigasi dan ditindaklanjuti. Ada apa sih? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi pola seperti itu terus-menerus? Ya, itulah yang harus kita analisis. Itulah informasi kritis yang disajikan oleh grafik kontrol kita, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke slide yang terakhir. Nah, untuk yang slide terakhir ini adalah tindakan harian yang harus kita lakukan. Yang pertama, kecenderungan atau pola harus diperiksa setiap hari. Lihat data hari sebelumnya, prediksi kemungkinan hari selanjutnya. Jadi informasi dari grafik kontrol ini harus kita periksa, harus kita analisis, harus kita lihat setiap hari, ya. Mulai dari kita lihat data hari sebelumnya dan kita bisa memprediksi hari selanjutnya, apakah ini menunjukkan pola atau mungkin di kontrol atau in kontrol. Kita harus memeriksanya setiap hari. Jika hasil hari yang bersangkutan menunjukkan ada pola tertentu atau di luar batas kontrol, maka pengujian harus diulang dan dilakukan investigasi, ya, seperti itu. Misalkan pada pengujian bahan kontrol pada tanggal 20, berarti pada hari ke-20 kita melakukan pengujian kontrol, ternyata hasilnya keluar dari batas kontrol atau dia kena penolakan atau peringatan sesuai analisis Westgard misalkan. Nah, berarti pada hari itu kita tidak boleh melakukan pengujian sampel terlebih dahulu.
berarti kita harus investigasi terlebih dahulu. Kita harus melakukan pengulangan atau pengujian bahan kontrol kita terlebih dahulu. Apakah tetap dia berada di dalam penolakan keluar dari kontrol, atau nanti dia kembali ke dalam in kontrol. Kalau udah kembali ke dalam in kontrol, baru kita boleh melakukan pemeriksaan sampel. Apabila dia masih berada di luar kontrol, berarti kita harus tetap melakukan investigasi apakah terdapat kesalahan acak atau kesalahan sistematik. Nah, disitulah informasi-informasi dari grafik kontrol yang harus kita telaah, yang harus kita periksa dari informasi kritis tersebut. Baik, itu saja gambaran dari grafik kontrol. Pertemuan selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan ke aturan waistguard multirole. Nah, itulah aturan-aturan yang nanti akan memberi batasan terhadap hasil grafik kontrol atau informasi kritis yang dihasilkan oleh grafik kontrol yang kita pelajari atau yang kita buat seperti itu. Terima kasih, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.